Oke, sekarang kita belajar tentang transfer kalor atau rambatan kalor. Jadi begini, kalor itu bisa mengalir ya dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Cara mengalirnya itu bisa bermacam-macam. Ada yang mengalir secara perantara atau medium, ada yang tidak harus lewat medium, lewat gelombang elektromagnetik. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, hambatan kalornya itu melalui konduksi ya, atau secara konduksi. Nah, rambatan kalor secara konduksi ini itu membutuhkan medium atau perantara ya. Tapi partikelnya tidak ikut berpindah. Jadi di sini partikelnya tidak ikut berpindah. Ya. Sebagai contoh begini. Ini katakanlah ini suatu batang besi ya, saya gambar gini. Ini kalau ujung satunya ini saya panaskan misalnya lilin gini, maka akan perbedaan suhu di sini sama di sini. Disebutlah di sini T1, ini T2. Dimana karena ini dipanaskan sini duluan, maka T1 itu lebih besar dari T2. Maka panas di sini akan mengalir ke sini. Ini saya tulis pakai garis biru ini. Ini aliran kalor ini aliran kalor, bukan aliran medium ya. Partikel-partikelnya itu tidak ikut mengalir ke sono. Jadi hanya bersenggolan saja gitu. Ya. Jadi partikel-partikelnya itu, partikel besinya ini cuma senggol-senggolan saja, memindahkan energinya dari ujung sini ke ujung sini. Jadi secara estafet gitu. Nah, panah biru itu mewakili aliran kalornya kan. Oke. Kemudian ada suatu besaran yang dinamain laju aliran kalor. Misalnya ini H gini. Di laju kalor per waktu, laju aliran kalor per waktu. Laju aliran kalor ini tergantung pada apa? Itu tergantung pada ada perbedaan suhunya pasti. Terus bergantung pada jenis mediumnya ini. Terus luas penampangnya juga pengaruh. Panjang dari penampangnya ini juga pengaruh, panjang mediumnya. Jadi ini luas penampangnya A, panjangnya L. Jadi bisa dirumuskan jenis mediumnya K, terus kali luasnya kali delta T dibagi dengan L. K-nya itu koefisien konduktivitas atau konduksi termal ya. Ini tergantung pada jenis medium. Tembaga, besi, kuningan itu beda-beda ya. Koefisien konduksi termalnya beda-beda. Oke. Delta T itu beda suhunya, A luas penampangnya, L nya panjang dari ini. Oke. Panjang dari bahan ya, atau mediumnya ini. Oke. Jadi ini tergantung pada ini semuanya, laju kalornya itu. Kemudian kalau membutuhkan medium dan partikel ikut berpindah, konveksi. Ini kan konduksi tidak ikut pindah. Jadi ini yang kedua, konveksi. Konveksi itu membutuhkan medium dan partikelnya ikut pindah. Partikelnya ikut berpindah. Misalnya saya memanaskan air gini, panaskan air dalam suatu wadah. Oke.
Saya panaskan. Akibatnya partikel-partikel airnya itu di bawah itu, partikel-partikelnya di sini ini, di bawah ini kan akan lebih dulu panas. Oke, ini sumber panasnya. Kemudian partikel ini akan ikut naik, ya, akan ikut naik, akan bergerak lebih cepat, airnya mengalir naik, sedangkan partikel yang di atas ini akan turun, jadi akan turun gini. Jadi partikel airnya itu muter gitu, ya. Dari yang panas ini bergerak ke atas, yang dingin bergerak ke bawah. Ini juga bisa terjadi pada gas konveksinya ini. Jadi konveksi itu biasanya pada cair gas, konduksi pada zat padat. Oke. Kemudian yang terakhir, cara pindahan kalornya secara radiasi. Nah, secara radiasi ini tidak membutuhkan medium. Jadi kemudian benda-benda bersuhu tinggi itu melepas kalornya tanpa medium dengan apa? Dengan gelombang elektromagnetik. Ini misalnya ini bola panas ini melepas kalornya ini kemana-mana dengan memancarkan gelombang elektromagnetik. Saya singkat GEM, gelombang elektromagnetik. Ini tidak butuh perantara, ya. Tanpa perantara bisa mengalir. Sebagai contoh, proses mengalirnya panas dari matahari ke bumi. Itu kan dari ruang hampa. Itu tetap nyampe ke bumi. Nah, tanpa perantara. Oke. Kemudian perumusannya, oh ya, ini ya konveksi belum ya. Kemudian perumusannya ini, aliran konveksi itu H sama dengan Q per T, ya, sama ini. Terus H A delta T. H itu koefisien konveksi, konveksi terma. Oke. Sedangkan pada radiasi itu Q per T sama dengan apa ini? A luas penampang, ya, kayak tadi, ya, luas penampang berarti luas penampang bola. Terus kemampuan memancarnya AE koefisien emisi termal kali sigma konstanta Stefan Boltzmann kali T suhu dari benda yang meradiasikannya ini, gelombang elektromagnetik, dipangkatkan 4.